Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Untuk hari ini itu pelajarannya adalah pelajaran fikih, melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang sholat sunnah rawatib. Nah, anak-anakku dimanapun kalian berada, di pembahasan sebelumnya atau di video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib, mulai dari pengertiannya, apa sih sholat sunnah rawatib. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi berapa sih. Kalian sudah mencatat itu di tugas kalian masing-masing yang sudah kita nilai minggu yang lalu. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib yang terbagi menjadi dua. Sebelumnya Bapak mau cerita dulu, kenapa sih kita harus belajar tentang sholat sunnah rawatib? Jadi kita sebagai seorang umat Islam itu wajib mempercayai bahwasanya nanti ketika kita setelah meninggal dunia ada kehidupan lain yang namanya kehidupan di alam akhirat. Di alam akhirat ini setiap manusia itu pasti akan dihitung semua amal perbuatannya. Dan amal perbuatan yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya akan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika sholatnya buruk, maka amal ibadahnya akan dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat untuk melihat amalan sholat setiap umat Islam. Apakah amalan sholatnya sempurna atau tidak? Kalau amalan sholatnya sempurna, maka akan dicatat pahala yang sempurna oleh malaikat. Namun apabila ada kekurangan di dalam sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat, coba lihat apakah ada amalan sunnah di dalam sholat yang ia kerjakan. Kalau ada amalan sunnah yang dikerjakan ketika ia sholat, maka jadikanlah amalan sunnah itu sebagai pelengkap amalan sholatnya itu menjadi sempurna. Jadi dari sini kita bisa tahu betapa pentingnya mengerjakan kesunahan-kesunahan di dalam sholat, termasuk kesunahan menjalankan sholat sunnah rawatib. Oke, sebelumnya kita flashback dulu ya pelajaran sebelumnya. Kalian sudah belajar tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Kemarin sudah Bapak jelaskan sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dan sholat sunnah rawatib dari segi waktunya itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikerjakan sebelum sholat fardu yang kita kenal dengan sebutan qabliyah. Ada yang dikerjakan sesudah sholat fardu yang kita kenal dengan sebutan sholat sunnah ba'diyah. Jadi sholat sunnah qabliyah itu adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Dan sholat sunnah ba'diyah adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Itu materi yang minggu lalu. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang hukum menjalankan sholat sunnah rawatib. Menjalankan sholat sunnah rawatib, hukumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada hukum menjalankan sholat sunnah rawatib sunnah mu'akkad. Yang kedua, hukumnya sunnah ghairu mu'akkad. Apa sih bedanya antara sunnah mu'akkad dengan sunnah ghairu mu'akkad? Kalau sunnah mu'akkad artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan. Kalau sunnah ghairu mu'akkad itu artinya adalah kesunahan atau amalan sunnah yang tidak terlalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ingat ya, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib terbagi dua. Ada yang sunnah mu'akkad, ada yang sunnah ghairu mu'akkad. Lanjut. Selanjutnya, Pak, terus terbagi menjadi berapa Pak sholat sunnah yang mu'akkad? Sholat sunnah yang mu'akkad itu berjumlah 10 rakaat, terbagi menjadi 5 waktu. Kalau kalian lihat bukunya, pembagian sholat-sholat sunnah yang mu'akkad apa saja? Pertama, ada sholat sunnah mu'akkad 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat. Yang kedua, sholat sunnah mu'akkad 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga, sholat sunnah mu'akkad sesudah maghrib. Yang keempat, sholat sunnah mu'akkad sesudah sholat isya.
Dan yang kelima, yang terakhir, sholat sunnah muakkad sebelum sholat subuh. Itu jumlahnya 10 rakaat karena di tiap sholat sunnah itu dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Kalau ada 5 waktu sholat berarti totalnya ada 10 rakaat. Selanjutnya ada sholat sunnah yang ghairu muakkad, artinya tidak terlalu dikuatkan. Sama, totalnya ada 10 rakaat juga. Yang pertama, sholat sunnah ghairu muakkad 2 rakaat sebelum qobliyah zuhur. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad yang dikerjakan sesudah ba'diyah zuhur. Yang ketiga, sholat sunnah ghairu muakkad 4 rakaat sebelum sholat asar. Dan yang kelima, 2 rakaat sholat sunnah ghairu muakkad 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Jadi totalnya ada 10 rakaat sholat sunnah yang ghairu muakkad. Oke, itu aja pembahasan materi hari ini. Pembagian hukum daripada sholat sunnah rawatib. Itu ada berapa saja, ada apa saja. Kemudian selanjutnya sholat-sholat yang termasuk sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad juga tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi 2 materi itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, anak-anak dimanapun kalian berada, untuk latihannya Bapak minta kalian tulis soalnya dan berikan jawabannya sesuai dengan yang ada di videonya. Soal yang pertama, sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 dari segi hukumnya. Sebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib dari segi hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti dari sholat sunnah muakkad? Apa arti dari sholat sunnah muakkad? Yang ketiga, apa arti dari sholat sunnah ghairu muakkad? Itu soal yang nomor 3. Yang nomor 4, sebutkan sholat sunnah rawatib yang termasuk sunnah muakkad. Yang nomor 4, sebutkan sholat sunnah rawatib yang termasuk sholat sunnah muakkad. Terakhir, nomor 5, sebutkan sholat sunnah rawatib yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Itu 5 soal tadi. Kerjakan di buku latihan kalian, minggu depan akan Bapak periksa. Oke, itu aja video untuk pembelajaran hari ini. Ingat pesan Bapak, selalu cuci tangan, kemudian gunakan masker ketika berpergian, dan selalu jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.